I'll pop a bottle off of ya. Chain swinging, clang clang, and it costs a lot. Bitch, I'm always at the guala, yeah, and you are not badass beat. Keep on going till you hit the spot. Whoa, I'm a big bag hunter with the bow. She got a big bed, never drop it low. Mama called me and she happy with the grow. Never ever fall for a thotty, that's a no. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan sedikit memaparkan materi tentang sejarah peradaban Islam di Spanyol, dinasti Fatimiyah di Mesir, dan dinasti Murabitun dan Muwahhidun di Afrika Utara. Yang pertama yaitu sejarah peradaban Islam di Spanyol. Nah, masuknya Islam ke Spanyol terjadi pada tahun 711 Masehi di bawah kepemimpinan Tariq bin Ziyad. Tariq bin Ziyad dan pasukannya berhasil mengalahkan Raja Roderick dalam pertempuran Guadalete yang membuka jalan bagi penakluk Spanyol untuk umat Islam. Nah, pada awalnya Spanyol berada di bawah pemerintahan para wali yang diangkat oleh Khalifah Bani Umayyah di Damaskus. Pada tahun 756 Masehi, Abdurrahman I memproklamasikan diri sebagai khalifah di Spanyol dan mendirikan dinasti Umayyah di Andalusia. Nah, di bawah pemerintahan Abdurrahman I, Andalusia mengalami masa keemasan. Abdurrahman I berhasil menyatukan wilayah Andalusia dan sebelumnya terpecah-pecah dan membangun ibu kota baru di Cordoba. Puncak kejayaan peradaban Islam di Spanyol terjadi pada masa pemerintahan Abdurrahman III, yaitu pada tahun 912 Masehi sampai 961 Masehi. Nah, Abdurrahman III berhasil memperluas wilayah kekuasaan Andalusia dan membangun kekuatan militer yang tangguh. Ia juga mendirikan pemerintahan yang kuat dan efisien serta memajukan bidang-bidang ilmu pengetahuan, seni, dan budaya. Nah, setelah kematian Abdurrahman III, Andalusia mulai mengalami kemunduran. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain perpecahan internal, serangan dari kerajaan-kerajaan Kristen di Eropa, dan serangan dari bangsa Mongol. Nah, pada tahun 1248 Masehi, kota Cordoba jatuh ke tangan kerajaan Kristen Kastilia. Hal ini menandai berakhirnya kekuasaan Islam di Spanyol. Kita beralih ke dinasti Fatimiyah di Mesir. Nah, dinasti Fatimiyah berkuasa di Mesir dari tahun 969 Masehi hingga 1171 Masehi. Didirikan oleh Ubay Allah Al-Mahdi yang mengklaim sebagai keturunan langsung dari Nabi Muhammad melalui putrinya yaitu Fatimah dan suaminya Ali bin Abi Thalib. Dinasti ini didirikan di Kairo, Tunisia pada tahun 909 Masehi. Namun kemudian memindahkan ibu kotanya ke Fustat dan sekarang bagian dari Kairo setelah menaklukkan Mesir pada tahun 969 Masehi. Puncak kejayaan dinasti Fatimiyah yaitu pada abad ke-10 dan ke-11 Masehi. Mereka menguasai wilayah yang luas termasuk Mesir, Palestina, Suriah, Arabia, dan sebagian Afrika Utara. Kemudian, dinasti Fatimiyah memiliki kekuatan militer yang tangguh, termasuk unit elit Fatimid Guards yang berperan penting dalam penaklukan mereka. Nah, Fatimiyah mengembangkan jalur perdagangan dengan India dan Afrika, serta membangun kota pelabuhan Alexandria menjadi pintu gerbang perdagangan. Kemudian, dinasti Fatimiyah juga dikenal sebagai pusat kemajuan intelektual dan artistik. Mereka mendirikan Universitas Al-Azhar pada tahun 970 Masehi yang menjadi institusi pendidikan Islam tertua di dunia. Nah, Fatimiyah juga mempromosikan seni dan arsitektur, membangun istana-istana megah dan masjid-masjid yang indah. Kemudian, pergeseran dan kemunduran. Yang pertama adalah konflik internal. Dinasti Fatimiyah mengalami konflik internal dan perselisihan atas suksesi tahta. Hal ini melemahkan dinasti dan membuat mereka rentan terhadap serangan eksternal. Kemudian pada abad ke-12 Masehi, dinasti Fatimiyah menghadapi serangan dari tentara salib. Meskipun berhasil bertahan dari serangan awal, Fatimiyah akhirnya kehilangan kendali atas Palestina dan Suriah. Pada tahun 1171 Masehi, dinasti Fatimiyah dikudeta oleh Saladin, pendiri dinasti Ayyubid. Mesir berada di bawah kekuasaan Ayyubid, mengakhiri kekuasaan Fatimiyah selama 2 abad. Kita beralih ke dinasti Murabitun dan Muwahhidun di Afrika Utara. Dinasti Murabitun berdiri pada tahun 1040 hingga 1147 Masehi, berasal dari suku nomaden Lamtuna Al-Masmuda di Sahara Barat. Didirikan oleh Yusuf bin Tafsim sebagai reaksi terhadap serangan suku Bani Hilal. Mendirikan kota Marrakesh pada tahun 1062 Masehi sebagai ibu kota. Menaklukkan sebagian besar Maghrib atau Afrika Utara Barat dan Andalus atau Spanyol Muslim hingga Zaragoza. Kemudian membangun kekuatan militer yang tangguh dengan kavaleri gurun mereka. Mempromosikan ajaran Maliki dan berperan dalam reformasi keagamaan di Maghrib. Mengalami kemunduran setelah kekalahan melawan Kristen di Andalusia dan konflik internal.
Kemudian, dinasti Muwahhidun berdiri sejak tahun 1146 hingga 1269 Masehi, muncul sebagai gerakan reformasi keagamaan yang kritis terhadap ajaran dan praktik Murabbitun, didirikan oleh Muhammad Ibnu Tumar, seorang teolog Berber dari Mas Muda, menggulingkan Murabbitun pada tahun 1147 Masehi dan merebut wilayah kekuasaan mereka, menerapkan ajaran tauhid atau keesaan Tuhan secara ketat dan menghancurkan simbol-simbol bid'ah, mencaplokkan kekuasaan Almoravid di Andalus, mengalahkan kerajaan Kristen dan merebut kembali Cordoba, mengalami puncak kejayaan di bawah Abdul Al-Mu'min pada tahun 1130 hingga 1163 Masehi. Kemudian mengalami perpecahan setelah kematian Abdul Mu'min dan menghadapi pemberontakan. Kemudian menyerang Mesir dan Mali, memperluas wilayah kekuasaan ke Afrika Barat, dikalahkan oleh Bani Marinia pada tahun 1269 Masehi dan menandai berakhirnya kekuasaan mereka. Itu saja dari saya. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudari Nur Fadia. Saya akan menjelaskan mengenai Perang Salib. Perang Salib adalah serangkaian pertempuran yang terjadi pada abad pertengahan antara kekuatan Eropa dan kekuatan Muslim di Asia Barat. Perang Salib diprakarsai, didukung, dan diarahkan oleh Gereja Katolik Roma selama hampir 2 abad. Tujuan utama dari Perang Salib adalah merebut kembali ke kota Yerusalem dan Tanah Suci yang sekarang mencakup wilayah Palestina, Israel, sebagian Lebanon, dan Yordania dari tangan umat Islam. Perang Salib dinamakan demikian karena ekspedisi militer dari Eropa menggunakan tanda salib pada bahu, lencana, atau panji-panji mereka sebagai simbol perang suci. Pada abad ke-20, ada 2 definisi yang dikembangkan mengenai perang salib. Salah satunya mencakup semua upaya yang dipimpin oleh Paus di Asia Barat dan Eropa. Namun, sejarawan Thomas Madden menulis bahwa perang salib yang pertama dan terutama merupakan suatu perang terhadap kaum muslim demi membela iman Kristen. Para akademisi dan sejarawan barat modern memiliki pandangan yang berbeda mengenai perang salib. Beberapa mengungkapkan kemarahan moral atas perilaku anggota Laskar Salib, sementara yang lain melihatnya sebagai tindakan intoleransi yang lama dalam nama Allah. Perang salib memiliki dampak penting bagi sejarah dunia. Bagi dunia Islam, perang ini membawa perubahan dalam perkembangan peradaban Islam. Perang salib juga membentuk persepsi kaum barat tentang dunia Islam, sementara pandangan umat Islam terhadap barat juga terbentuk melalui perang ini. Selain itu, perang salib juga memiliki dampak politik, sosial, dan ekonomi yang signifikan. Pertempuran ini mengubah iklim politik dan agama di Eropa selama masa Renaissance. Dan selanjutnya mengenai sejarah dinasti Mamluk. Dinasti Mamluk didirikan oleh para budak yang berasal dari berbagai suku dan bangsa. Mereka berhasil membangun satu tatanan oligarki militer di wilayah Mesir dan Suriah yang sebelumnya dikuasai oleh tentara salib. Dinasti Mamluk tumbuh dan berkembang di Mesir pada abad ke-13. Dinasti ini memiliki asal-usul yang unik karena didirikan oleh para budak yang awalnya dimiliki oleh khalifah Islam yang berkuasa. Perkembangan pemerintahan dinasti Mamluk. Dinasti Mamluk memiliki sistem pemerintahan yang didasarkan pada karir militer. Para Mamluk awalnya adalah budak yang dilatih dalam seni perang dan diberikan pendidikan agama dan militer oleh dinasti Ayyubiyah. Dalam proses pemerintahan, Mamluk berubah menjadi dinasti dengan sistem pergantian kepemimpinan berdasarkan karir militer. Namun kemudian, sistem pergantian pemimpinan berubah menjadi sistem monarki herediter selama masa kekuasaannya. Dinasti Mamluk memiliki beberapa kemajuan dalam bidang konsolidasi pemerintahan, ekonomi, ilmu pengetahuan, dan arsitektur. Mesir menjadi pusat perdagangan yang penting antara timur dan barat. Dinasti Mamluk juga memberikan kontribusi dalam perkembangan ilmu sosiologi, filsafat sejarah, dan ilmu pengetahuan lainnya. Adapun kemajuan dan kemunduran dinasti Mamluk mencapai kemajuan dalam berbagai bidang selama masa kekuasaannya. Mereka berhasil membendung ambisi pasukan Mongol untuk menguasai Islam, terutama dalam pertempuran Ain Jalut pada tahun 1260. Dinasti Mamluk juga memiliki kemajuan dalam bidang militer, ilmu pengetahuan, arsitektur, ekonomi. Namun, seperti dinasti-dinasti lainnya, dinasti Mamluk juga memiliki kemunduran. Faktor-faktor yang menyebabkan kemunduran dinasti Mamluk yaitu situasi politik pemerintahan, perubahan dalam sistem pemerintahan, dan kemunduran peradaban yang dicapai pada tahun 1517. Dinasti Mamluk ditaklukkan oleh pasukan Utsmani yang mengakhiri masa kekuasaan mereka. Baik,
Di sini saya akan memaparkan materi mengenai kerajaan Turki Utsmani, Safawiyah dan Mughal. Jadi Daulah Turki Utsmani adalah satu-satunya daulah di antara sekian banyak daulah yang ada dalam Islam yang berhasil menaklukkan Konstantinopel, walaupun sudah banyak daulah yang berusaha menaklukkannya sebelumnya. Pendiri daulah ini adalah bangsa Turki dari suku Oghur yang mendiami wilayah Mongol. Mereka masuk Islam sekitar abad ke-9 dan atau ke-10. Utsman memerintah antara tahun 1290 sampai dengan 1326 Masehi. Adapun puncak kejayaan kerajaan Turki Utsmani pada 3 orang, yaitu Sultan Muhammad II, Sultan Salim I, dan Sultan Sulaiman I. Masa kemunduran kerajaan Turki Utsmani ini pada masa kemerosotan Turki Utsmani dimulai dari krisis aksesi sepeninggalan Sultan Sulaiman pada tahun 1566 Masehi. Adapun beberapa faktor yang menyebabkan, yang pertama itu wilayah kekuasaannya yang luas, jadi rumit menyusun administrasi negara sehingga administrasi negara Turki Utsmani itu tidak beres. Yang kedua itu heterogenitas, penduduk menguasai wilayah yang luas, tentu juga mengurus penduduk yang beragam etnis, agama maupun adat istiadat. Faktor ketiga yaitu kelemahan para penguasa. Sepeninggalan Sulaiman, Turki Utsmani diperintah oleh sultan-sultan yang lemah yang tidak dapat mengatur pemerintahan negara. Kemudian dinasti Safawiyah. Dinasti Safawiyah Persia itu asal-usulnya berdiri sebelum menjadi sebuah kerajaan besar. Pada awalnya kerajaan Safawiyah ini hanya merupakan gerakan atau aliran tarekat yang didirikan oleh Safi al-Din Ishaq al-Dabili pada tahun 1252 sampai dengan 1334 Masehi. Adapun puncak kejayaan dinasti Safawiyah ini selama Daulah Safawiyah berkuasa di Persia, Iran di sekitar pada abad ke-16 dan ke-17 Masehi. Masa kemajuannya hanya ada di tangan 2 sultan, yaitu yang pertama Ismail I pada tahun 1501 sampai dengan 1524 Masehi, dan yang kedua itu Sultan Syekh Abbas I pada tahun 1558 sampai dengan 1622 Masehi. Adapun masa kemunduran dinasti Safawi di Persia setelah wafatnya Abbas I, faktor yang menyebabkan mundurnya itu, yang pertama pada masa Safi Mirza dan Syekh Abbas II itu administrasi pemerintah dirubah, beberapa provinsi dibawa oleh pemerintahan pusat, dan yang kedua itu terjadinya perebutan kekuasaan dalam kerajaan yang disebabkan oleh tradisi menunjukkan raja. Ketiga itu dekadensi moral para raja-raja dan watal. Mereka ini kejam seperti Safi Mirza yang tidak segan-segan membunuh pembesar-pembesar kerajaan. Dan kemudian dinasti Mughal di India. Asal-usul berdirinya kerajaan Mughal di India ini melalui proses yang demikian panjang. Latar belakang kerajaan sejarahnya dapat dilihat setelah rapuhnya Kesultanan Delhi pada tahun 1192 sampai dengan 1525 Masehi, tepatnya pada periode Khalji dan Tughlaq. Kemudian dilanjutkan oleh keluarga Sayyid pada tahun 1414 sampai dengan 1451 Masehi, serta keluarga Lodi pada tahun 1451 sampai dengan 1512 Masehi. Adapun puncak kejayaan dinasti Mughal di India pada masa pemerintahan Akbar pada tahun 1556 sampai dengan 1605, kerajaan Mughal pada mulanya ini mengalami kemerosotan. Pada saat itu, kerajaan ini mengalami krisis ekonomi yang ditandai dengan masyarakatnya mengalami kelaparan dan imperiumnya mengalami tekanan dari berbagai luar. Masa kemunduran dinasti Mughal India setelah Aurangzeb wafat pada tahun 1707, kerajaan Mughal ini mulai diperintah oleh generasi-generasi yang lemah. Disinilah mulai dapat dilihat babak kemunduran dan kehancuran kerajaan Mughal dalam pentas sejarah Islam. Kemudian saya lanjut materi proses masuknya Islam di Indonesia. Jadi kedatangan Islam di berbagai daerah di Indonesia tidaklah bersamaan. Demikian pula kerajaan-kerajaan dan daerah-daerah yang didatanginya mempunyai situasi politik dan sosial budaya yang berkelainan. Kemudian perkembangan Islam di Indonesia, masa kerajaan-kerajaan secara sosiopolitik. Puncak pengaruh Islam paling mudah dibuktikan dengan tumbuhnya kerajaan-kerajaan Islam di berbagai wilayah Indonesia, yaitu wilayah Sumatera, ada kerajaan Samudra Pasai, kerajaan Inderagiri, kerajaan Jambi, kerajaan Aceh, Darussalam, kerajaan Palembang, kerajaan Siak, kerajaan Kampar. Di wilayah Jawa yaitu Cirebon, kerajaan Sultanan Demak, kerajaan Kesultanan Benteng, Pajang, Kesultanan Mataram, dan ada juga di wilayah Nusantara, Nusa Tenggara yaitu Kesultanan Lombok dan Sumbawa, kerajaan Bima. Di wilayah Maluku ada kerajaan Ternate, kerajaan Tidore. Juga di wilayah Sulawesi yaitu kerajaan Bone, kerajaan Wajo, kerajaan Buatalo. Juga di wilayah Kalimantan kerajaan Banjar, kerajaan Kutai,